Bapa kami di surga, kembali sukacita sore hari ini kami mau membaca Alkitab. Terangi hati dan jiwa kami selalu dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti memahaminya. Dalam nama Yesus, kami sambut membaca Alkitab dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti, memahami dan merenungkannya. Amin. Pembacaan Alkitab di sore hari ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-26 dengan perikop kejahatan anak-anak Eli yang berbunyi demikian. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berlututlah ia kepada mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah pembacaan kitab kita sore hari ini. Janganlah kita menganggap remeh ataupun menganggap sesuatu yang untuk Tuhan itu dengan sembarangan, karena Tuhan tidak akan berkenan kepada persembahan yang buruk ataupun najis. Tuhan menginginkan kebersihan daripada kita dan kekudusan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan karena Tuhan adalah kudus. Terima kasih Bapa di surga, apa yang kami dengar dan baca kiranya juga menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami selalu hidup dalam kekudusan, bertobat setiap hari. Walaupun kami sering berbuat dosa, tetapi kami ingin selalu bertobat. Kami mengaku di hadapan-Mu dan terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau mengakui semua dosa-dosa kami di hadapan-Mu, karena Engkau adalah yang maha adil, maha kasih, mengampuni. Karena itu kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar dan baca kiranya berkenan di hadapan-Mu, supaya menjadi pelajaran bagi kami dan juga rema dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat melangkah di dalam firman-Mu, kami dapat melakukannya, serta dapat mendengar suara Tuhan setiap hari untuk kami bisa lakukan dan menjadi pelaku firman yang sejati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Selamat merayakan Natal semuanya.